Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi pada pelajaran tahfidz Al-Quran pada hari ini, yaitu pertemuan keempat dan kelima untuk kelas 11 IPA. Sebelum kita mulai pelajaran tahfidz pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan hari ini, kita akan membaca, menghafalkan, sekaligus membedah tajwid pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 106 sampai 108. Silakan dibuka Al-Qurannya masing-masing. Marilah kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Shadaqallahul azim. Oke, untuk selanjutnya kita akan membedah hukum tajwid apa saja yang terkandung dalam ayat tadi. Yang pertama, yaitu pada ayat 106 ada beberapa hukum tajwid nih. Di antaranya ikhfa pada kata nansakh, ya. Karena apa? Ada nun mati bertemu dengan huruf sin. Manansakh. Oke, yang kedua, nusiha. Nah, ini juga nun mati bertemu dengan sin. Bacaannya ikhfa, dibaca sepanjang 2 harokat. Terus syai'in qah. Ini ya, ada tanwin bertemu dengan huruf qaf. Nah, dia juga dibaca ikhfa. Oke, nah hukum yang kedua yaitu idhar. Idhar terdapat pada kata apa saja? Yang pertama, min ayatin aw. Nah, ini ada 2 hukum idhar ya, karena yang pertama itu ada nun mati bertemu dengan hamzah. Nun mati bertemu dengan hamzah dan tanwin bertemu dengan hamzah juga, sama ya. Oke. Terus yang kedua, minha. Nun mati bertemu dengan ha. Dia dibaca jelas, minha. Terus hukum yang ketiga yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun mim wawu. Nah, di sini pada kata bi khairin minha, ya, ada nun mati bertemu dengan huruf mim, maka dibaca panjang 2 harokat atau dibaca berdengung gitu. Selanjutnya ada idhar syafawi. Idhar syafawi itu mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Begitupun dengan ini. Ini ada 2 contoh ya. Alam ta'lam. Ini alam ta'lam, ya. Oke. Jadi harus jelas karena idhar.
Selanjutnya ada hukum bacaan gunnah, yaitu ada nun tasydid. Ya, gunnah itu berdengung, jadi teman-teman bacanya harus 2 harokat. An-nallaha, tasydidnya an-nallaha. Yang terakhir ada mad alif sukun, dia selalu berada di akhir ayat. Panjangnya bisa 4 harokat atau 6 harokat. Qadir. Qadir ya. Selanjutnya pada ayat 107 ada beberapa hukum. Yang pertama adalah idhar syafawi, yaitu apabila seperti yang tadi ya, mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka dibaca idhar, yang artinya jelas. Alam ta'lam, alam ta'lam anna. Nah, di sini kan mimnya itu bertemu huruf selain mim dan ba, maka dibaca jelas. Yang kedua ada idgham mimi. Idgham mimi itu mim mati bertemu dengan mim, maka dia harus dibaca gunnah atau berdengung sepanjang 2 harokat. Lakum min. Nah, di sini contohnya gitu. Terus yang ketiga ada gunnah ya, seperti tadi. Gunnah itu pokoknya tandanya itu nun tasydid dan mim tasydid. Jadi ada 2 huruf itu. Jadi teman-teman harus mengingatnya. Cuman 2 huruf yang dibaca gunnah, nun tasydid dan mim tasydid. Dia harus dibaca berdengung sepanjang 2 harokat. Yang keempat ada ikhfa, milduni. Ikhfa ya, samar-samar 2 harokat juga. Terus idgham bi gunnah, wali wala. Ini di sini ada 2 hukum sekaligus ya. Wali wala. Wala. Bacanya juga 2 harokat. Nah, yang terakhir ada mad alif sukun, dia berada di akhir ayat. Bisa dibaca 4 atau 6 harokat. Yang terakhir ayat 108, yaitu ada beberapa hukum tajwid. Yang pertama, idhar syafawi. Di sini banyak sekali hukum idhar syafawi. Pokoknya petunjuknya adalah mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka dia dibaca jelas. Kalau bertemu mim dan ba, maka dibacanya berdengung 2 harokat. Jadi ada 2, hanya itu. Perbedaannya adalah bertemu mim dan ba dan selain mim dan ba. Nah, di sini bacanya idhar karena dia bertemunya selain mim dan ba. Rasulakum kama turiduna. Itu. Yang kedua, ikhfa, artinya samar-samar. Jadi nanti teman-teman membacanya harus samar-samar sepanjang 2 harokat. Min qabl an tas'alu. Yang ketiga, idgham bi gunnah. Wa may yatabaddali. 2 harokat ya. Wa may, ini contohnya, wa may yatabaddali. Terus yang keempat ada qalqalah, artinya memantul. Jadi membacanya itu dipantulkan hurufnya yang bersukun. Faqad. Yang pertama faqad. Terus yang kedua qabl. Ini ayatnya ya. Min qabl. Terus yang kedua tadi faqad dhalla. Itu qalqalah. Terus yang selanjutnya adalah ada mad wajib mutasil, panjangnya 6 harokat. Pada kata sawa'a. Yang terakhir ada mad alif sukun. Seperti yang tadi di akhir ayat, maka membacanya boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Jadi membacanya sawa'as sabil. Gitu ya. Oke. Itu saja 3 ayat yang kita pelajari tajwidnya dan kita baca bersama-sama. Silakan dipraktikkan. Nah, untuk selanjutnya tugasnya bagi setiap individu kan berbeda-beda perolehan hafalannya. Jadi silakan kalian melanjutkan hafalan Al-Qur'annya sesuai dengan perolehan masing-masing. Kemudian disetorkan melalui video maksimal sore ini. Lalu saya
koreksi dan saya ambil nilai. Kemudian saya beri catatan, silakan ditulis di tabelnya. Untuk selanjutnya, teman-teman murojaah bersama dengan teman hafalannya. Ya, murojaahnya itu ayat yang sudah dihafalkan sebelumnya. Dimulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 seterusnya. Oke, begitu. Sekian dari saya. Marilah kita tutup pelajaran tahfidz pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.